Bocoran 14 pemain timnas U24 Indonesia untuk Asian Games 2022 lawan timnas U17 Indonesia di Jerman tergantung hasil drawing Piala Dunia U17 2023. Sandy Walsh berikan jersey debut timnas Indonesia ke sosok paling berjasa ini. Bentrok dengan pertandingan Liga 1, PSSI lobby klub agar lepas pemainnya ke timnas U24 Indonesia untuk Asian Games 2022. PSSI update kondisi JIS, pembongkaran rumput dikebut demi kejar target. Bocoran 14 pemain timnas U24 Indonesia untuk Asian Games 2022. Timnas U24 Indonesia untuk Asian Games 2022 telah bersiap walaupun masih ada timnas U23 Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas U24 Indonesia, Indra Syafri mulai menggelar TC dan memanggil para pemainnya. PSSI belum mengumumkan daftar siapa saja pemain yang dipanggil untuk timnas U24 Indonesia. Namun, di media sosial dan pemberitaan sudah tersebar nama-nama pemain yang masuk skuad Indra Syafri. Bocoran daftar pemain timnas U24 Indonesia untuk Asian Games 2022 yaitu Jordi Amat Rachmat Irianto, Robi Darwis, Kakang Rudianto, George Brown, Kadek Arel, Syahrian Abimanyu, Firsa Andika, Lutfi Kamal, Adi Satrio, Haikal Al-Hafiz, Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, dan Pratama Arhan. Lawan timnas U17 Indonesia di Jerman tergantung hasil drawing Piala Dunia U17 2023. Rencananya, skuad asuhan Bima Sakti itu akan berangkat ke Jerman pada 17 September 2023. Timnas U17 Indonesia akan berada di Jerman sampai Oktober 2023. Selama di Jerman, timnas U17 Indonesia tidak hanya berlatih. Mereka juga akan menjalani serangkaian beberapa pertandingan uji coba. Anggota Exco PSSI, Henry Erawan, mengatakan bahwa pihaknya sudah mempunyai daftar tim yang akan menjadi lawan tanding timnas U17 Indonesia di Jerman. PSSI bekerja sama dengan Bundesliga untuk mencari lawan-lawan yang sepadan untuk timnas U17 Indonesia. Sejauh ini sudah ada 3 lawan yang akan dihadapi Garuda Asia. Pria yang kini menjabat sebagai komite eksekutif itu menambahkan bisa saja ada perubahan lawan tanding bagi timnas U17 Indonesia. Ini menunggu hasil drawing Piala Dunia U17 2023. PSSI masih mau mencoba mencari lawan-lawan tangguh terutama dari negara bukan tim. Sandy Walsh berikan jersey debut timnas Indonesia ke sosok paling berjasa ini. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh memberikan jersey debutnya untuk Hamdan Hamedan. Seperti diketahui, Hamdan adalah sosok yang berperan mengurus perpindahan kewarganegaraan Sandy. Tidak hanya Hamdan, sebelumnya ada Hassani Abdul Ghani yang juga memiliki tugas yang sama. Mereka juga ikut serta dalam proses yang dilalui oleh Jordi Amat dan Saine Patinama. Sandy Walsh menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Hamdan Hamedan. Menurutnya, dia adalah salah satu sosok yang berjasa dalam proses mendapatkan paspor Indonesia yang sudah dilewati. Jersey debut bersama skuad Garuda akhirnya persembahkan untuk Hamdan. Mendapatkan hadiah jersey, Hamdan Hamedan berharap Sandy Walsh bisa memberikan kontribusi untuk timnas Indonesia. Dia optimis pemain asal Cafe Mechelen ini bisa banyak membantu skuad Garuda di ajang selanjutnya. Apalagi, pengalamannya di Eropa sudah tidak bisa diragukan lagi. Sandy adalah satu pemain timnas Indonesia yang cukup berliku sebelum mendapatkan debutnya di skuad Garuda. Dia sempat gagal bermain untuk Indonesia karena cedera dan tidak dilepas oleh klubnya. Selanjutnya, beberapa kali dia mendapatkan cedera jelang bermain untuk timnas Indonesia. Namun, penantian selama 6 tahun akhirnya terbayarkan dengan satu capsnya saat pertandingan melawan timnas Turkmenistan. Bentrok dengan pertandingan Liga 1, PSSI lobby klub agar lepas pemainnya ke timnas U24 Indonesia untuk Asian Games 2022.
Tidak hanya klub-klub Liga 1, komunikasi ini juga dilakukan kepada tim-tim di luar negeri. Jelang bermain di Asian Games 2022, pelatih Timnas U24 Indonesia, Indra Syafri, sudah mulai memanggil beberapa pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Ada 14 pemain yang dipanggil Indra Syafri, yakni Jordi Amat, Rachmat Irianto, Robi Darwis, Kakang Rudianto, George Brown, Kadek Arel, Syahrian Abimanyu, Firza Andika, Lutfi Kamal, Adi Satrio, Haikal Al-Hafiz, Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, dan Pratama Arhan. Indra Syafri juga memanggil 4 pemain senior untuk bergabung ke Garuda Muda. Lanjut Endri, PSSI sadar bahwa pertandingan Asian Games 2022 bentrok dengan kompetisi baik di Liga 1 dan luar negeri. Untuk itu, PSSI terus melobi klub-klub itu agar bisa melepas pemainnya ke Timnas U24 Indonesia. Pihak klub tentu saja bisa melarang pemainnya ke Timnas U24 Indonesia. Pasalnya, pertandingan di Asian Games 2022 bukan kalender resmi FIFA. Sejauh ini, kata Endri, pihak klub mendukung penuh Timnas U24 Indonesia. Meski begitu, diakui Endri memang tidak mudah meminta klub melepas pemainnya di saat kompetisi sedang berlangsung. PSSI update kondisi JIS, pembongkaran rumput dikebut demi kejar target. Seperti diketahui, JIS memang telah dipilih menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 2023 dari 4 stadion. Stadion-stadion ini telah dipilih dan saat ini tengah direnovasi agar siap menjadi venue ajang 2 tahunan nantinya. Salah satu stadion yang di tengah direnovasi yakni JIS. Hal ini karena ada beberapa catatan dari FIFA untuk stadion kebanggaan warga Jakarta ini. Catatan tersebut itu salah satunya terkait rumput JIS yang dinilai tak berstandar FIFA. Sehingga rumput JIS itu diganti, bahkan saat ini dibangun juga akses menuju stadion tersebut yang sesuai permintaan FIFA. Permasalahan rumput itu memang pernah menjadi polemik yang hangat diperbincangkan. Belum lama ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa untuk pergantian rumput JIS akan meminjam dari salah satu klub Liga 1 yakni Dewa United. Beberapa waktu lalu ini diungkapkan oleh Erick Thohir setelah menjalani rapat dengan Jakpro untuk membahas perkembangan renovasi JIS. Proses penyempurnaan Jakarta International Stadium masih terus dijalankan, baik pembangunan untuk akses stadion maupun fitur tambahan lainnya. Termasuk rumput lama yang digulung dan digantikan baru untuk menyambut gelaran Piala Dunia U17 2023. Setelah proses renovasi ini dimulai beberapa waktu lalu, proses penggulungan rumput pun telah dilakukan dan hingga saat ini masih dikebut. PSSI ungkap proses awal pemain keturunan mau bela Timnas Indonesia. PSSI mengungkapkan proses awal pemain-pemain keturunan hingga akhirnya bisa membela Timnas Indonesia. Sejak era Mochamat Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI, ada 6 pemain keturunan yang datang. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Shaine Patinama. Kini terbaru ada Jay Itzes yang didatangkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tentu saja 7 pemain tersebut bisa menambah kuat Timnas Indonesia. Sebenarnya ada beberapa pemain keturunan yang juga dibidik PSSI. Namun, pemain-pemain tersebut memutuskan untuk tidak menjadi WNI. Anggota Exco PSSI, Endri Erawan, mengatakan proses kedatangan pemain-pemain keturunan ini ada langkah awalnya. Pertama, semua ini ada di tangan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mungkin melihat bahwa pemain-pemain yang ada di Indonesia masih belum cukup membuat tim Merah Putih bersaing di level internasional. Juru taktik asal Korea Selatan itu mencoba mencari data pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Dari sana, Shin Tae-yong mengajukan nama-namanya ke PSSI. PSSI langsung bergerak cepat untuk melobi pemain-pemain itu mau atau tidak membela Timnas Indonesia. PSSI saat ini sedang mengejar proses administrasi Jay Itzes supaya bisa membela Timnas Indonesia di semua ajang internasional.